Hari ini saya akan menceritakan 3 kisah hidup saya. Tidak ada lagi, bukan hal yang besar, hanya 3 cerita. Motivation arc. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Saya keluar dari Red College setelah 6 bulan pertama. Tapi kemudian saya itu dulu berhenti sampai sebelum menyerah. Semuanya dimulai sejak saat saya lahir. Ibu kandungku, mahasiswa pasca sarjana, muda dan lajang, memutuskan untuk menyerahkan saya diadopsi. Ya, saya ingin diadopsi oleh lulusan para guruan tinggi. Jadi semuanya sudah siap. Saat lahir seorang pengacara dan istrinya, mereka memutuskan pada menit terakhir, mereka sangat menginginkan seorang gadis. Jadi orang tua saya yang ada di daftar tunggu menerima telepon di tengah malam menanyakan mereka, kami memiliki seorang anak laki-laki yang baru lahir, apakah kamu menginginkannya? Mereka menjawab tentu saja. Ibu kandungku mengetahuinya dan kemudian bahwa saya belum lulus, bahwa saya tidak pernah lulus dari sekolah menengah terakhir, mendatangi surat adopsi terakhir itu, dan dia berubah pikiran beberapa bulan kemudian bahwa suatu hari itu adalah awal dari hidupku. Dan 17 tahun kemudian saya masuk universitas. Namun saya secara naif memilih Universitas hampir sama Stanford, dan semua tabungan orang tua saya dihabiskan untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak melihat nilai di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Saya juga tidak tahu bagaimana universitas akan membantu saya mengetahuinya. Dan ini dia, menghabiskan semua orang tua hanyalah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan pergi dan percaya bahwa semuanya akan berhasil. Cukup menakutkan saat itu, tapi melihat ke belakang adalah suatu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saat saya memutuskan untuk pensiun, saya berhenti mengambil kelas, bahwa saya tidak tertarik, dan saya mulai menghadiri yang tampak menarik bagi saya. Tidak semuanya cerah. Saya tidak punya tempat untuk tidur di kampus, saya tidur di kamar teman saya, mengembalikan kaleng Coca-Cola seharga 5 sen untuk membeli makanan, dan berjalan 7 mil melalui kota untuk makan 1 kali malam di kuil Hare Krishna. Dan aku menyukainya. Sebagai besar yang saya temukan di sepanjang jalan dengan memiliki rasa ingin tahu, dan mereka ternyata sangat berharga di kemudian hari. Biarkan saya memberikan Anda sebuah contoh. Saat itu Red College menawarkan kursus kaligrafi terbaik di kota itu, dan semua poster di kampus, label di semua laci, mereka itu adalah kaligrafi dengan tangan yang indah. Karena saya mengundurkan diri dan tidak bisa mengambil kelas normal, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi. Saya belajar tentang jenis serif dan serif kaligrafi, tentang variasi dan jumlah ruang antara kombinasi huruf yang berbeda, tentang yang diperlukan kaligrafi yang sangat baik. Dan itu indah, sangat bersejarah juga. Secara halus dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh sains. Dan saya menemukannya itu sangat menarik. Tidak satupun dari saya memiliki aplikasi praktis dalam hidup saya. Tapi 10 tahun kemudian, saat kami merancang komputer Macintosh pertama, itu semua masuk akal. Kami mendesain semuanya di Mate. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saya tidak menghadiri kursus di perguruan tinggi tersebut, Mate tidak akan pernah memiliki banyak tipe fonts dengan spasi profesional. Dan karena Windows desain dari Mate kemungkinan besar tidak ada komputer pribadi yang memilikinya, dan saya tidak pensiun, saya tidak akan pernah menghadiri kursus kaligrafi itu. Dan komputer tidak mungkin menghubungi titik-titik itu, ditunggu-tunggu saat masih kuliah. Namun itu sangat-sangat jelas melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Saya ulangi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Mereka hanya dapat menghubungkan ke belakang. Oleh karena itu, mereka harus terhubung ke masa depan Anda. Mereka harus percaya satu hal, takdir, kehidupan, karma, apapun itu, perspektif ini tidak pernah mengecewakan saya. Membuat perbedaan dalam hidup saya. Cerita keduaku, ini tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung, dia tidak tahu apa yang dia inginkan waktu di awal kehidupan. Why is that
Woz dan saya memulai ketika umur 20 tahun. Kami bekerja keras dalam 10 tahun Apple tumbuh dan kami berdua di garasi jadi perusahaan senilai 2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Dan sebelum menyak 30 tahun, Macintosh. Sebelum menyak 30 tahun Macintosh. Dan kemudian itu saya dipecat. Bagaimana bisa dipecat di perusahaan yang Anda buat? Seiring pertumbuhan Apple, kami mempekerjakan seorang yang saya pikir sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan tersebut. Dan untuk tahun pertama, semua berjalan dengan baik, tapi kemudian harapan kami untuk masa depan hancur. Dan akhirnya kami bertengkar. Saat itu direksi mendukungnya, karena itu pada usia 30 tahun dia keluar. Dan sangat sekali ngomong di luar apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa. Dan itu menghancurkan saya, benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa bulan, saya merasa telah mengecewakan generasi sebelumnya. Saya telah menjatuhkan semuanya dan bertemu dengan David Packard. Saya mencoba untuk minta maaf karena bertindak buruk. Itu adalah kegagalan saya dan berpikir untuk meninggalkan Silicon. Tapi perlahan kemudian saya memahami sesuatu. Aku masih menyukai apa yang saya lakukan tersebut. Kami dari dengan Apple tidak mengubah itu sama saya sekali. Saya ditolak, tetapi saya masih jatuh cinta. Yang saya jadi usaha untuk memulai lagi dari awal. Saya tidak mengerti saat itu. Tapi ternyata sudah dipecat dari Apple, itu adalah yang terbaik yang bisa ya terjadi. Saya beratnya sukses digantikan oleh ringannya menjadi pemula. Kurang yakin dalam segala hal sih, kemudian cuma saya merasakan kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun berikutnya saya memulai sebuah perusahaan bersama Nexty, perusahaan bernama Pixel, dan saya jatuh cinta dengan seorang wanita luar yang menjadi istri saya. Melanjutkan pertama film animasi kreator Toy Story, dan saat ini merupakan studio animasi tersukses di dunia. Dalam pergantian peristiwa mengejutkan, Apple membeli Nexty dan saya kembali ke Apple. Itu teknologi yang kami XT itu adalah jantung kebangkitan Apple saat ini. Lalu Rene dan aku telah membentuk keluarga yang luar biasa. Saya cukup yakin bahwa semuanya tidak akan terjadi jika saya dipecat dari Apple. Itu adalah obat rasa sakit yang bagus. Tapi saya kira terkadang hidup Anda memukul dengan batu bata. Jangan kehilangan kepercayaan. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang mau buat itu adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Mereka hanya menemukan apa yang mereka cintai, sukai, dan itu adalah kenyataan baik untuk pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka mengisi sebagian besar hidup mereka. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan yang mereka anggap sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang mereka lakukan. Anjay, keren. Jika seorang mau menemukannya, jangan berhenti. Dan jika saat menyangkut masalah hati, mereka akan keluar ketika itu akan membaik selang bertahun-tahun. Jadi teruslah mencari sampai dapat dan jangan berhenti. Cerita ketiga aku. Ini tentang kematian. Ketika saya 17 tahun, saya membaca sebuah kalimat yang kira-kira seperti ini. Jika Anda menjalani hari di mana seolah-olah itu, Anda akan benar-benar membuat kesan yang luar biasa bagi saya. Sejak itu selama 33 tahun terakhir, saya melihat kecerminan setiap bertanya pada diri sendiri, jika hari itu adalah hari hidupku terakhir, akankah saya melakukan yang terbaik atau apa yang akan melakukan apa sama beberapa hari berturut-turut. Saya tahu tentang mengubah sesuatu itu, ingat bahwa sebentar lagi aku akan mati. Itu adalah alat paling penting untuk membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup saya, karena hampir semuanya, semua harapan eksternal, sebuah kebanggaan, takut malu atau gagal akan sebuah hal lenyap sebelum kematian. Hingga kan yang penting saja, ingat mereka akan mati. Itu cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan pemikiran bahwa mereka akan kehilangan sesuatu. Mereka sudah telanjang, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui hatimu, tidak ada yang ingin mati. Maka mereka yang ingin masuk surga, mereka tidak ingin mati untuk sampai ke sana. Namun kematian adalah takdir bersama. Tidak ada yang pernah lolos darinya. Dengan begitulah harusnya, karena kematian mungkin adalah pertemuan yang terbaik dari kehidupan. Itu adalah agen perubahan, hapus sesuatu yang baru dan jalan bagi yang baru. Sekarang yang baru adalah kamu, tapi suatu hari tidak akan terlalu jauh, mereka secara bertahap akan menjadi tua dan muda. Maaf karena terlalu dramatis. Tapi dulu adalah kebenaran yang jujur. Waktu Anda terbatas, jika Anda tidak boleh kehilangan yang menjalani kehidupan orang lain, jangan terjebak oleh
Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain itu menenggelamkan suara batin Anda, dan yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati. Mereka entah bagaimanapun mereka tidak tahu yang menjadi apa. Segala sesuatu yang Anda adalah yang kedua. Tetaplah lapar dan tetaplah gila. Wow, thank you. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak yang salah, itu kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.